Nikah tanpa restu orang tua? Jangan ya dek ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstui karena hamil duluan. Paham? Gesekan antara Atta Halilintar dengan keluarga Haji Faisal kembali terjadi. Ya, belum tuntas permasalahan Atta Aurel dengan fans garis keras Fuji terkait postingan video TikTok Atta "Jangan ya dek ya" yang dituding menyindir Fuji. Kini Atta kembali jadi sorotan publik setelah mengunggah ulang unggahan soal mendiang Vanessa Angel yang merupakan menantu dari Haji Faisal. Hal ini bermula ketika ada sebuah akun yang menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Nikah tanpa restu orang tua? Jangan ya dek ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstui karena hamil duluan. Paham? Tulis akun tersebut. Yang sangat disayangkan, Atta justru memposting ulang unggahan sensitif tersebut meski turut mendoakan almarhumah Vanessa Angel yang diakuinya sebagai orang baik dan temannya. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang. Tulis Atta dalam kolom komentar. Sontak banyak netizen yang menyayangkan langkah Atta yang dinilai kurang bersimpati, apalagi Vanessa beserta sang suami Bibi Adriansa juga sudah berpulang sejak lama dan hanya meninggalkan putra semata wayang mereka, Gala Sky. Lantas, apa tanggapan Haji Faisal terkait postingan kontroversial yang justru diposting ulang oleh Atta Halilintar? Benarkah Haji Faisal sedih dan kecewa lantaran masa lalu almarhum anak dan menantunya masih diungkit-ungkit? Juga saya ya, masa hal itu diungkit-ungkit lagi sementara anak dan menantu saya sudah tidak ada ya. Ya rasanya kurang tepat itu ya. Sementara saya selama ini sudah berjuang ya untuk meluruskan, ya alhamdulillah semuanya itu clear ya. Tapi masih ada juga di luar sini, di luar sana ya yang masih ngobrol begini begitu, kurang tepat. Ya saya rasa harus kalian tanyakan ke dia terlebih dahulu. Kalau memang pasti perkataannya seperti itu atau bagaimana, saya baru bisa mengomentari. Kalau enggak itu kurang tepat juga ya. Kenapa? Jadinya nanti saya berseuzon jadinya. Tujuan pastinya belum tentu juga ke kita. Apakah tujuannya itu memang jelek atau bagus? Saya nggak bisa memastikan juga. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah kayak Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas, karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu maksudnya. Walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf, mau apa, aku mah yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana, aku pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan. Meski menyimpan kekecewaan, namun sepertinya Haji Faisal enggan berkomentar terlalu jauh terkait polemik postingan itu. Ia justru mempersilahkan publik untuk menilai sendiri apakah postingan tersebut pantas atau tidak. Di luar itu, Haji Faisal juga menegaskan jika sejatinya hubungan keluarganya dengan keluarga Atta Halilintar hingga saat ini tetap baik-baik saja. Karenanya, bagi publik yang penasaran dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan di balik postingan itu, Haji Faisal justru mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada pihak Atta Halilintar. Lalu apa kata pakar media sosial terkait komentar Atta di unggahan salah satu netizen yang mengungkit kembali Vanessa Angel? Benarkah komentar Atta sebenarnya bertujuan baik mendoakan namun disalahartikan berbeda oleh netizen dan jadi bias? Kalau seandainya dia memposting, ya kamu harus nanyanya kepada pihak yang memposting.
apa sih tujuannya, apa sih maksudnya. Kalau dia umpamanya dia menyampaikan seperti itu kan berarti niatnya baik kan begitu ya. Kalau baik seperti saya sih alhamdulillah itu aja. Kalau tidak baik ya saya astagfirullah aja, itu aja saya. Pastilah kami sedih dan kami dongkol ya. Ya sedih hati kami dongkol dan kami ya mau tak mau menambah rasa kurang senang juga kepada orang-orang yang berbicara seperti itu. Kalau masalah dengan keluarga sejauh ini tidak ada saya bermasalah. Saya masih sejauh ini masih baik-baik aja. Ketika kita posting sesuatu, itu bisa menimbulkan perspektif yang berbeda dari audiens atau followers atau pembaca dari postingan tersebut. Kadang postingan yang memang tujuannya baik pun bisa dianggap berbeda oleh pembacanya. Begitu kita posting, kita nggak akan pernah bisa mengembalikannya lagi. Seharusnya jangan over dan giring opini juga buat fans-fansnya. Harus yang biasa aja, jangan terlalu ganggu kehidupan mereka kan. Kasihan juga yang terkait merekanya gitu sih. Sayangnya, saat hendak dikonfirmasi awak media terkait postingannya soal masa lalu almarhumah Vanessa Angel yang memantik kontroversi, Atta dan Aurel justru memilih bungkam dan bahkan kabur tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk meluruskannya. Sementara lewat siaran broadcast akun Instagram pribadinya, Aurel kembali mencurahkan kekecewaan yang dirasakan lantaran ada seorang kenalan baiknya yang ikut menggoreng cerita tentangnya. Benar-benar kecewa banget sih orang-orang yang aku kenal baik ikut juga menggoreng-goreng ini di media sosial. Nggak habis pikir loh, kita musik juga nggak pernah, tiba-tiba digoreng-goreng seakan-akan tahu segalanya. Ya sudahlah, ya cukup tahu aja. Semoga jualannya makin laku, semoga sehat selalu deh ya. Memang benar kata papaku, perkuat sabarnya Loli. Tulis Aurel Hermansyah tanpa menyebutkan orang yang dimaksud. Semoga karyanya bagus, saya terima kasih. Apa ya, bukan yang mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan kita kalau misalnya ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media. Pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi. Aku memang tipikal orangnya tuh apa ya, suka ini kenapa sih, ini harusnya salah gua apa bukan ya. Kok rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri, itu sih kadang yang membuat aku sedih. Survive-nya ya memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Kabar Atta Aurel yang kini tengah jadi sorotan netizen ternyata sudah sampai pula di telinga Anang dan Ashanty. Pembelaan pun datang. Lantaran sepengetahuan Anang Ashanty, Atta dan Aurel bukanlah tipe orang yang suka menyindir orang lain, apalagi sampai melontarkan fitnah. Bahkan, Ashanty yang baru saja lulus ujian kualifikasi S3 yang mengangkat tentang artis dan dunia digital medsos menilai Aurel sekarang lebih sensitif karena sudah memiliki anak. Lantas, apa masukan dan nasihat Anang untuk anak dan menantunya yang belakangan ini kembali kerap menjadi sasaran serangan netizen? Dan apa saran Ashanty kepada Atta Aurel agar hubungannya dengan keluarga Haji Faisal tidak terusik dengan adanya masalah-masalah ini hingga menghadapi media sosial? Maksudnya aku, itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini, udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah.
Dengan kita berikhtiar gak ada lain. Kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, udah seluas-luasnya terbuka. Jadi apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka, yang enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak. Ya, tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih. Menurut aku ya, saya bukan karena aku orang tuanya. Tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya. Dan tadi malam, pasca mendapat support dari berbagai pihak termasuk Anang Ashanti, Aurel pun langsung menulis status mengucap kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku bersyukur banget ya Allah, makasih ya Allah, punya orang tua, keluarga, tim, dan teman-teman dekat yang benar-benar sayang sama aku dan keluarga kecilku. Yang selalu support, menguatkan. Aku gak tahu lagi kalau hidup aku tanpa mereka aku gimana. Mungkin aku gak bisa sekuat sekarang. But ya ini hidup, kita harus jalani yang ada. Makasih ya buat teman-teman di sosial media yang udah sayang juga sama aku dan keluarga kecil aku. Semoga kebaikan kalian dibalas yang lebih besar dan baik sama Allah. Demikian story Aurel terbaru. Di sisi lain, setali tiga uang dengan sang ayah. Fadly Faisal, kakak Fuji pun mengaku santai menanggapi keberadaan keluarganya yang kerap jadi sorotan serta keberadaan fans keluarganya yang suka menyenggol artis lain. Tidak hanya menyenggol artis lain, para fans itu juga kerap membuat bete Fadly lantaran suka mengatur kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya serasa keluarga mereka sendiri. Lantas, apa kata Fadly soal sang adik Fuji yang dikabarkan memiliki fans garis keras yang selalu memantik perseteruan dengan artis lain? Aku sih enjoy aja ya semua, sebelum dan sesudahnya aku tetap enjoy. Menurut aku ada namanya kayak lu dapet sesuatu pasti ada resikonya. Betul. Jadi ya lu harus terima aja. Kalau misalnya lu nggak mau resiko itu ya nggak usah diambil. Kita lebih mensortir lagi aja sih, kita cek lagi backgroundnya semua segala macem. Dari kalau backgroundnya jelek, lebih baik kita langsung cabut aja, langsung nggak usah dicoba-coba deh. Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters, tolonglah. Kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain, saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya. Kita itu ada dua dunia, dunia nyata sama dunia. Hari ini kita disukain, besok bisa iniin itu udah biasa lah. Jadi ya menurut aku ya itulah hidup di era sekarang.